seperti hamba yang merupakan seorang pelayan yang memiliki kesopanan, bersikap sopan. Mustahdiran likulli ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu, dalam keadaan dia menghadirkan semua yang ia katakan dan ia lakukan. Mustaghriqan bimunajati rabbih wa du'aihi, tenggelam dalam munajah kepada Tuhannya dan dalam berdoa dia kepada Tuhannya, tenggelam di larut, merasakan dekat larut dan merasakan kenikmatan di saat itu. La jarama anna hadha as-salata min akbaril ma'unati ala jami'il umur. La jarama, tidak ada keraguan, ya. Anna hadhihi shalah, bahwasanya salat ini, ya, salat yang dilakukan termasuk dari sebesar-besar ma'unah, pertolongan ala jami'il umur, di atas semua urusan. Jadi ternyata dalam pandangan Islam, sholat itu termasuk sebesar-besar di mana kita bisa mendapatkan pertolongan dalam setiap urusan yang kita miliki. Fa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa li anna hadzal hudura alladhi yakunu fi shalah, dan karena bahwasanya hadzal hudur, kehadiran, ya, kehadiran ini, kehadiran apa tuh? Kehadiran hati dalam salat. Alladzi yakunu fi salat, yang ada dalam salat. Jadi kehadiran hati yang hadirnya itu ada dalam salat, ya. Yujibu lil 'abdi fi qalbihi wasfan wa da'iyan yad'uhu ila imtithali awamiri rabbih. Itu menimbulkan, mewajibkan bagi seorang hamba dalam hatinya, mewajibkan akan wasfan, menjadi sifat, dan da'iyan, pendorong, yada'uhu, yang mengajak hamba ilam tithari awamiri rabbih, untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhannya, wajtinabi nawahi, menjauhi larangan-larangannya. Hadhihi hiya salatu allati amara Allahu an nasta'ina biha ala kulli syai'. Inilah dia salat yang Allah perintahkan kita meminta pertolongan dengannya di atas segala sesuatu. Maksudnya ketika Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, salat yang bagaimana gitu, yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Pertama, salatan kamilatan, ya kan? Yang kedua, mujtami'an fiha ma yulzamu fiha wa ma yusannu. Kemudian hasala fiha hudurul qalbi. Ini dia. Salat sempurna, melaksanakan yang wajib dan yang sunat, adanya kehadiran hati. Dengan tiga ini, di saat kita sholat, itu kita tenggelam dalam lautan kerinduan, lautan munajat, lautan zikir, sehingga kita itu, antara kita dengan Allah itu sudah tersingkap hijab. Nah, sholat seperti inilah yang kalau kita lakukan akan mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Nah, gitu. Berkumpul padanya apa yang diwajibkan dan disunnahkan, dan tercapai
pada seorang hamba apa tuh? Kehadiran hati yang merupakan inti daripada sholat. Lanjutan ya, Nurul Zalam ya. Nurul Zalam bait kedua. Siapa yang mau baca Tat? Nurul Zalam. Bait kedua. Coba, Ustaz Gofur. Alhamdulillahil qadimil awwali. Pakai nazom. Bait kedua, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Halaman berapa Tat? Falhamdulillah. Bait pertama apa? Kemarin belum dapat? Oh belum. Belum ada. Ya, benar. Kecil. Tidak kabur dia. Ini dia. Fa usniya 'ala Allah. Fa usni ya. Iya. Iya. Hah? Kita Pak? Fa ini. Fa usni. Saya memuji, menyanjung. Wa uqirru wa a'taqidu anna kulla sana'in mudhafun ilaih anna kulla sanahin sadikun lahu istatakan nazimu bilhamdi ada'an bihaqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin nu'ama'il na'ma التي تأليف هذه المنظومة أثر من آثارها والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختيار مع جهة التبجيل والتعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. كده كده يا تاد. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Jadi falhamdu lillahil qadimil awwal. Maka segala puji itu bagi Allah yang qadim lagi yang awal. Apa itu? Yaitu fa usni 'alallahi bilisani. Nah, itu dia. Saya menyanjung kepada Allah dengan lisanku. Di situ apa? Sa-nya hamzah ya. Ditukar aja, Pak. Ala hadhihi ni'mah, atas ini nikmat. Jadi saya menyanjung Allah dengan lisanku atas nikmat ini. Ma'a ta'zimi iyyahu, bersamaan dengan pengagunganku kepadanya. Wa uqirru wa a'taqidu anna kulla thana'in thabitun lah. Saya mengakui
Saya berkeyakinan bahwasanya segala sanjungan itu tetap terhadap Allah. Jadi alhamdulillah, alhamdu di sini maknanya apa? Seorang hamba memuji Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada hamba disertai dengan pengagungan. Ya. Pengagungan kepadanya. Nah, itu dia. Iftatahan nazimu bil hamdi. An-nazim telah membuka nazamnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adaan li haqqi syai'in, karena menunaikan bagi hak terhadap sesuatu. Penjelasannya, mimma yajibu alaihi, dari sesuatu yang wajib atas nazim tadi. Nah, itu dia. Jadi, kenapa dia membuka dengan alhamdulillah? Karena untuk menunaikan hak kewajiban tadi. Yang nazim tadi itu wajib melakukan itu. Min syukrin na'mai, dari mensyukuri nikmat-nikmat allati yang ta'lifu hadhil manzumah atharun min athariha, yang bermula penyusunan manzumah ini adalah satu kesan daripada kesan-kesan nikmat Allah tadi. Jadi kita bisa mengarang kitab, ya, menulis nazam, membuat ringkasan, mensyarah, itu satu bekas nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Maka alhamdulillah, kan itu kata Ustaz Maulana kan? Alhamdulillah, ya kan? Walhamdu lughatan, dan adapun alhamdu secara bahasa, apa itu alhamd secara bahasa? Alhamd secara bahasa artinya ats-tsana'u bil lisani 'alal jamil ikhtiyari. Nah, ini yang ngaji kemarin apa? Tuhfatul Murid, masih ingat itu. Yang dikatakan dengan alhamdu adalah ats-tsana'u 'alallahi, pujian kepada Allah. Ats-tsana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari. Pujian dengan lisan di atas kebagusan yang bersifat ikhtiyari, pilihan. Ah, itu dia. Di atas kebagusan yang bersifat ikhtiyari, ada perbuatan Allah di situ yang didatangkan kepada hamba. Nah, itu dia. Pujiannya dengan lisan. Lisan di sini maksudnya apa? Dengan kalam. Kalau dengan lisan, Allah tak butuh lisan, tak butuh lidah. Jangan nanti dibayangkan, oh kita mau yang dikatakan dengan, enggak, ini itu hamba enggak masalah ya. Pujian dengan lisan hamba di atas kebagusan ikhtiyari perbuatan Allah. Ala jihati tabjil wa ta'zim, di atas arah memuliakan dan mengagungkan. Kita puji Allah atas kebagusan-kebagusan yang bersifat pilihan, segala macam perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, baik terjadi pada kita atau tidak. Itu dia, itu namanya pujian. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Sama saja, sanjungan itu dalam rangka menghadapi nikmat atau tidak. Dapat nikmat, alhamdulillah. Belum dapat nikmat, alhamdulillah. Itu dia. Kenapa? Ketika kita tidak dapat nikmat, Allah itu tidak tercabut dari dirinya itu apa? Zat yang memberikan nikmat kepada hamba. Itu dia. Jadi karena itu dia wajib untuk dipuji. Famithalul awal, maka contoh yang pertama. Contoh, ya kan? Ma idza akramuka, ma idza akramaka Zaidun bi syai'. Nah, contohnya apa? Sesuatu perkara atau apa-apa yang
ketika si Zaid telah memuliakanmu dengan sesuatu. Ketika Zaid, Ustadz Nafis misalnya, memberi kawan-kawan itu satu cangkir kopi. Kopi apa? Torabika kan itu kan? Kopi mocha tadi ya. Kopi tanpa gula tadi. Lalu kita mengatakan Zaidun Karim, Ustadz Nafis itu orang yang dermawan. Nah, kan itu kan? Waktu dia memberi kopi, kita mengatakan apa? Ustadz Nafis dermawan. Kenapa? Kita dapat nikmat. Nah, itu. Faqulta Zaidun Karim, lalu kamu katakan si Zaid itu orang yang mulia. Fa innahu fi muqabalati ni'matin, maka ucapan kita itu kenapa menyanjung dia? Karena kita dapat nikmat. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita dapat nikmat. Ini namanya apa? Sanjungan dalam rangka menghadapi nikmat Allah. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, ma idza wajadta Zaidan yusalli salatan tammah. Ustadz Nafis lagi sholat malam. Sesuatu atau apa-apa yang bila kamu dapati si Zaid itu sholat dengan sempurna. Dia sholat tak ada hubungan sama kita, ya kan? Kalau dia memberikan kopi, ada hubungan sama kita kopinya. Ini enggak, dia sholat, apa hubungan sama kita? Tak ada. Faqulta, lalu kita memuji dia. Apa kata kita? Zaidun rajulun salih. Si Zaid itu laki-laki yang saleh. Itu kita puji dia. Fa innahu laisa fi muqabalati ni'matin. Itu bukan dalam rangka menghadapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus paham ini ya. Yang dikatakan memuji itu tidak harus karena dapat nikmat. Tak dapat nikmat pun kita puji Allah. Kenapa? Allah itu memiliki keagungan dan kebesaran yang layak untuk dipuji oleh makhluk. Ketika Allah memberikan nikmat, maka kita juga akan memuji Allah. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita bahas Sunan Abi Daud ya. Hadis ada tidak? Hah? Iya. Ada di kopi. Bagikan ada. Ini enggak ada? Sebelah. Babu al-mawadhi' allati nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bauli fiha. Bab tempat-tempat yang Nabi melarang dari kencing padanya. Ini kita membahas tempat yang tak boleh orang tuh kencing di situ. Jangan mada kan itu kan. Kalau kita kan di Indonesia tuh ditulislah di situ, dilarang kencing di sini, ya kan? Tempat yang paling bau kencing di situ. Baru sudah tertulis tuh, dilarang kencing di sini. Ternyata orang paling suka kencing di situ. Atau dilarang buang sampah di sini. Paling banyak sampah di situ. Itu dia. Ya kan? Baru nanti agak ekstrim sedikit. Siapa yang membuang sampah di sini, mudah-mudahan dilaknat Allah. Masih juga dibuang. Baru bercarut ujung-ujungnya. Jadi ada tempat yang dalam syariat tak boleh kita kencing. Di situ. Qala al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Masih ada yang ingat siapa Qutaibah bin Sa'id? Tabaqah keberapa dia? Qutaibah bin Sa'id udah ada nih di hadis keberapa kemarin? Qutaibah bin Sa'id itu tabaqah ke 11 ya. Tabaqah ke 10.
Dia thiqatun sabatun. Abu Raja meninggal tahun 150 Hijriah. Gurunya Imam Abu Daud. Qala, beliau berkata, haddatsana Ismail bin Ja'far. Abu Ishaq Ismail ibnu Ja'far tabaqah ke-8. Thiqatun sabatun. Berarti rawi ini termasuk golongan yang diterima periwayatannya. Anil Ala ibni Abdurrahman, dari Ala ibni Abdurrahman. Ala bin Abdurrahman ini itu apa? Tabaqah ke-5. Saduqun rubama waham. Dia tuh orangnya amat jujur, tapi kadang-kadang punya sangkaan, memiliki sangkaan dalam meriwayatkan hadis. Ada satu dugaan dalam meriwayatkan hadis, gitu. Dia menyangka dengan satu nas hadis misalnya tidak sesuai dengan yang sebenar seharusnya. An abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Abdurrahman bin Ya'qub, tabaqah ke-3. Dia tabaqah ke-5, bapaknya tabaqah ke-3. Ini hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim, silahkan dibuka nanti kitab Taharah, hadis ke-64, ya. Buka aja sendiri ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, takutlah kalian akan dua perkara yang melaknat. Dua perkara yang melaknat. Qalu, para sahabat bertanya, wama al-la'inani ya Rasulullah, wahai Rasul, apa sih dua perkara yang melaknat itu? Ini kan berarti kalau melaknat ini seseorang yang atau satu itu mengeluarkan kata-kata laknat. Berarti dia bisa berbicara. Kan gitu. Qala, Nabi mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim, orang yang buang air, berak dia di situ, berak di jalan manusia atau teduhan manusia. Kok bisa melaknat? Karena ketika orang mau berteduh di situ, kemudian nampak di situ ada ciri, ya kan? Pasti orang kurang ajar nih, siapa yang buang air di sini itu. Kan dilaknat itu. Nah, itu dia. Nah, jadi itu jauh itu. Nah, jangan diulang kan itu kan. Kenapa? Dilaknat. Nah, itu sama orang yang melihat. Ittaqul la'inain. Nah, jadi kata-kata ittaqu al-la'inain tadi. Hati-hati kamu akan dua hal yang melaknat. Kata Al-Hafidh Al-Khattabi. Jadi nanti ada syarah Sunan Abi Daud namanya Ma'alimus Sunan, ya. Karangan Al-Imam Al-Khattabi, lebih tipis dari Aunul Ma'bud, ya. Sekitar 4 jilid. Nah, kalau ada rezeki belilah, ya. Enggak apa-apa kita beli referensi banyak Abi Daud kan. Yuridul amrain al-jalibain, al-jalibain lil'ani. Nabi itu menginginkan, ya. Yuridu, ia inginkan, ia maksud akan al-amrain, dua perkara. Jadi kata Nabi, jauhi olehmu dua hal yang melaknat. Maksudnya dua perkara al-jalibain lil'an, yang dapat mendatangkan laknat. Ya, coba sesekali Ustaz Apis kan kencing dia di halte gitu kan. Pasti orang melaknat gitu. Kurang ajar nih gitu ya. Nah, itu. Jadi gara-gara itu akhirnya datang sebab dilaknat. Nah, itu. Al-hamilaini linnasi alaih, dua perkara yang membawa manusia untuk melaknat. Itu maksudnya. Wada'aini ilaih, mendorong orang untuk
kepada melaknat. Nah, itu dia. Wadzalika anna man fa'alahuma lu'ina wa syutima. Jadi siapa yang melakukan dua hal itu, buang air di jalan, di teduhan manusia, maka dia pasti dilaknat oleh orang dan dicaci oleh orang. Nah, itu dia. Yakni adatan nasi la'anahu. Kebiasaan manusia akan melaknatnya, maksudnya. Kebiasaannya gitu, akan melaknatnya. Falamma sara sababan lidzalika udhifa ilaihima al-fi'lu. Ketika dua hal tadi menjadi sebab datangnya laknat, ya, maka disandarkanlah kepada kedua hal tadi perbuatannya langsung. Nah, kan gara-gara buang air di dua tempat itu orang melaknat, memperingkas ucapan langsung dinisbahkan perbuatan melaknat itu kepada dua tempat tersebut. Nah, jangan kamu buang air di tempat teduhan manusia, nanti dia melaknat. Nanti dia melaknat tuh yang buang air di situ. Kenapa langsung untuk meringkas? Maksudnya apa? Maksudnya jangan buang air di situ, nanti menyebabkan orang melaknatmu. Nah, itu dia. Fakana ka'annahuma alla-inani. Seolah-olah keduanya itulah yang melaknat. Yani usnidal la'nu ilaihima, disandarkan laknat itu kepada keduanya ala tariqil majazil aqli, yaitu di atas metode atau jalan majaz aqli. Nah, majaz aqli, meringkas langsung. Seperti apa? Si Budi memasak nasi. Kalau nasi dimasak jadi bubur kan itu kan? Maksudnya apa? Orang sudah paham maksud memasak nasi itu apa? Memasak beras menjadi nasi. Nah, itu dia. Kan gitu kan? Makan siang. Macam mana siang dimakan? Maksudnya apa? Memakan makanan di waktu siang. Tapi orang sudah paham itu, gitu. Majaz akli. Ya. Kemudian qad yakunul la'in aidan bi ma'nal mal'un. Nah, kadang-kadang pelaku itu bisa bermakna yang dikenai kelakuan. Nah, yang melaknat maksudnya yang dilaknat. Nah, jauhilah oleh kalian akan dua hal yang dilaknat oleh Allah. Ketika melakukannya akan dilaknat pelakunya oleh Allah. Fa'il bima'na maf'ul. Nah, ini bisa juga ya. Apa dia? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Maksudnya yataghawat au yabul, berak atau kencing. Fi maudhi' yamurru bihin nas, di satu tempat di mana orang tuh biasa lalu di situ. Lewat di situ. Kalau dulu kan kadang orang kencing itu kan sengaja di tengah jalan. Digambar ya kan, angka 8 gitu, lagi kencing. Kan itu tak? Bikin bacaan ya kan, gitu. Nah, tidak boleh buang air di tempat yang biasa dilalui oleh orang lain. Apalagi? Kalau kencing tak boleh, apalagi berak kan itu kan? Kalau berak lebih parah lagi kan itu. Nah, jadi kita cukupkan dulu di sini ya sampai. Nah, itu. Baik, mungkin demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau supir busuk beban ya. Kemarin ada di mobil Aceh kan, lagi ngisi minyak, kan ada WC-nya. Rupanya buang air besar gitu ya.
tumpah ke bawah apanya kotoran tuh di tempat pom bensin tuh. Maka orang ramai. Bas tuh. Iya, bos tuh. Bos pelangi. Mungkin nggak tahan lagi dia kan. Bos tuh kan langsung kotoran terbuang ke bawah itu. Ya.